Halo Paket P, kita ketemu lagi di minggu ketiga bersama saya Muhammad Rezeki. Dan kali ini di minggu ketiga saya sudah memberi kemarin masih melanjutkan yang kemarin ya, masih melanjutkan yang diktatnya kemarin, tapi ini masuk ke bab 2 dan pembahasannya berbeda karena akan membahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sih tanah Indonesia itu, bagaimana sih Indonesia secara geologis dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita bicara spesifik tentang potensi yang ada di dalam negeri ini yang berbentuk flora dan fauna. Pasti udah biasa dengar ya, kata flora dan fauna. Atau flora itu bisa dikatakan tumbuhan, fauna itu berarti binatang, betul, atau hewan. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih sumber daya alam Indonesia dan memahami bagaimana potensi dari alam Indonesia yang indah ini. Alam ini kita indah banget loh, indah banget kita punya alam ya. Oke, sumber daya alam itu dibagi 3. Itu ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, lalu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dan sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Sumber daya alam yang bisa diperbarui adalah sumber daya alam yang bisa terus ada, misalnya tumbuh terus atau lahir terus gitu, dan bisa didaur ulang, dalam artian mereka bila bila mati atau mereka misalnya hilang itu bisa diternakan dan bisa ditumbuhkan lagi, seperti misalnya kalau binatang-binatang ternak seperti ayam gitu ya, binatang-binatang ternak yang bila dipotong ya dia punya anak lagi dan makan lagi, dan telurnya pun masih bisa digunakan lagi juga kan. Jadi yang diperbaharui itu selalu bisa selalu bisa diputar kembali hingga muncul lagi gitu. Kalau sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang nggak bisa, kebalikannya dari yang tadi, tidak bisa diternakan, tidak bisa ditumbuhkan kembali. Kalau habis ya habis. Contohnya apa? Seperti mineral ya, minyak bumi, terus baja, timah gitu ya. Dan hal-hal lain yang banyak ya jenisnya. Salah satunya minyak bumi, bensin, semua nggak bisa kalau udah habis itu tempat di situ minyak ya udah nggak bisa digali lagi di situ gitu. Nah, ada juga yang tidak terbatas seperti udara, matahari, ya kan? Seperti tumbuhan itu kan tumbuhnya harus dengan matahari. Kalau tidak ada matahari tidak bisa tumbuh. Dan beruntunglah Indonesia berada di daerah tropis di mana alamnya, kemarin kita udah ngomongin juga ya tentang bagaimana alam tropis itu sangat-sangat subur hingga matahari bersinar terang lama gitu, sehingga membuat tumbuhan mudah tumbuh dan juga mudah hidup gitu. Nah, flora fauna di Indonesia itu dikelompokkan atas 3 wilayah, yaitu wilayah Asia atau Asiatis, wilayah peralihan atau wilayah yang mendapatkan pengaruh dari Australis, wilayah Asiatis dengan wilayah peralihan dibatasi oleh garis Wallace, sedangkan antara wilayah peralihan dengan wilayah Australis dibatasi oleh garis Weber. Begitu. Nah, lalu seperti apa sih ekosistem tumbuhan kita? Ada yang namanya hutan tropis, hutan hujan tropis. Apakah itu? Itu adalah hutan rimba yang lebat. Hutan hujan tropis juga disebut sebagai hutan heterogen karena banyak ditumbuhi beraneka ragam tumbuhan. Jadi dalam satu itu banyak sekali tumbuhan ya. Ada mungkin pohon jati, ada pohon jati ya, biasanya pohon jati, terus beragam-agam lah. Bisa bahkan anggrek pun bisa tumbuh di hutan ya, anggrek hutan, ada anggrek hutan. Kalau kita tahu, kita cari ya anggrek hutan gitu. Nah, itu biasanya ada di Papua, tuh di Sumatera, Kalimantan, nah tempat-tempatnya. Hutan musim. Jenis ini sering disebut sebagai hutan homogen karena tumbuhannya ya itu aja. Seperti hutan mangrove, itu kan cuma pohon mangrove doang isinya, ya. Atau hutan mangrove itu hutan yang ada di pinggir pantai biasanya. Jadi agar biasanya menahan laju dari pantai, abrasi, biasanya dia berada di pinggir pantai. Ada nama stepa. Stepa merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa pepohonan. Nih, padang rumput ya.
itu biasanya di Flores, di timur. Nah, kalau udah pernah lihat film-film, nonton film apa ya, yang bersyuting di, kalau pernah nonton Marian, ada film Indonesia kemarin, apa, Mariana dan Pembunuhan dalam 3 Babak, itu dia syutingnya di Flores. Dan Flores itu banyak banget stepanya, itu padang rumput yang luas gitu. Lalu ekosistem juga ada namanya sabana. Padang rumput yang luas diselingi dengan pohon-pohon. Kalau sabana nyampur dengan semak-semak juga, nggak hanya rumput doang. Jadi semak-semak itu rumput-rumput yang tinggi-tinggi ya. Gitu. Biasanya di Nusa Tenggara, di Madura, di Gayo, Aceh. Lalu ada hutan bakau yang saya bilang tadi tuh. Hutan bakau atau mangrove tumbuh di daerah pantai yang berlumpur. Nah, ini kalau dari segi ekosistem tempat dia tumbuh, dia disebutnya dia maksudnya hutan bakau specifically, tapi dia juga termasuk hutan homogen ya. Hutan homogen, tapi juga hutan yang bisa dikatakan hutan bakau yang biasanya berada di pinggir-pinggir pantai gitu. Ada juga padang lumut. Jadi karena pengaruh cuaca dingin, daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung di Indonesia. Padang lumut dapat jumpai di Puncak Jayawijaya. Ayo, ada tahu nggak Puncak Jayawijaya itu di mana dan apa itu puncak? Bisa dijawab nanti di grup ya. Next, lalu ekosistem tumbuhan berdasarkan letak geologinya. Ada flora, ada tumbuhan di paparan Sunda atau Indonesia bagian barat nih. Paparan Sunda itu bagian barat. Kalau WIB waktu Indonesia Barat, berarti bagian barat. Itu dibagi 3 kan? 3. Barat, tengah, timur. Nah, biasa kalau di barat itu dia tumbuhannya seperti mangrove, rawa gambut, nah tuh meranti. Nah, meranti itu yang tinggi-tinggi yang batangnya besar-besar, pohon meranti, hutan gambut, hutan mangrove. Tadi udah bilang lagi ya, biasanya di Sumatera itu banyaknya hujan tropis. Terus ada juga flora dari paparan Sahul, ini sebagian timur. Flora di daerah ini terdiri atas hutan tropis, hutan sagu, hutan nipah, dan hutan mangrove. Hutan nipah itu sejenis mangrove juga sih. Sama. Mirip hutan tanaman yang ada di pinggir pantai biasanya. Itu ya. Lalu sekarang lalu ada di flora di daerah peralihan terletak di Sulawesi dan daerah sekitarnya. Terdiri hutan hujan, tropis, tumbuhan mangrove dan nipah. Kayaknya memang tumbuhan-tumbuhan ini khas banget daerah tropis ya. Jadi di berbagai wilayah tuh ada kesamaan. Nah, sekarang kita masuk ke fauna, yaitu adalah hewan. Fauna tipe Indonesia Barat. Nah, Ausiatis tuh. Itu macam-macam ya. Ada dan biasanya identik dengan daratan Asia gitu. Karena kita dekat dengan Asia yang lain ya. Kita termasuk benua Asia. Tapi kita terpisah kan dari Singapura, dari Malaysia, Semenanjung, Indochina gitu ya, Indochina. Nah, itu kita kan terpisah ya. Jadi kita bisa, tapi di Asiatis atau di bagian barat Indonesia biasanya binatang-binatang itu sama dan mirip-mirip dengan yang ada di benua Asia. Gitu, ada gajah, ada beruang, gitu, badak, banteng, terus jenis-jenis kera gitu ya. Biasanya identiknya agak-agak mirip dengan yang ada di Asia pokoknya, di Asia in general ya. Terus ada fauna tipe Indonesia Timur atau Australis. Nah, ini adalah fauna-fauna yang biasanya mirip dengan fauna-fauna yang ada di Australia tuh, kayak seperti kanguru pohon, itu juga ada di Papua. Kanguru tuh bukan hanya ada di Australia doang, tapi di daerah timur Indonesia juga ada tuh kanguru. Terus ada musang berkantong, kan mirip ya, binatang apa sih, marsupilamis ya, binatang-binatang yang berkantung itu mirip seperti burung kasuari, burung cendrawasih. Nah, itu kan identiknya dengan timur gitu, dengan Australis gitu. Lalu ada juga fauna tipe Indonesia Tengah atau peralihan jenis fauna di daerah peralihan memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan fauna daerah Asiatis maupun Australis. Nah, tuh ada komodo, ada anoa, ada babi rusa. Komodo adalah binatang khas ya, binatang yang dari binatang purba yang masih ada gitu ya. Dan bahkan ada pulaunya sendiri di Nusa Tenggara Timur kalau tahu. Kurang lebih seperti itu. Jadi flora dan fauna Indonesia tuh beragam sekali ya. Ada banyak banget jenisnya gitu, dan itu yang membuat kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Jadi adakah pertanyaan atau penjelasan? Terima kasih paket B. Silakan kalau ada yang mau bertanya.